wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Susi Nur Armawanti SPD, nomor induk mahasiswa 06204882225024. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, gelombang 2 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPS 1 dengan materi inflasi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kalau sudah mudah-mudahan dengan doa tadi membawa kelancaran kita pada pembelajaran hari ini sampai dengan selesai pelajaran nanti. Selanjutnya anak untuk menguatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, maka kita menyanyikan dulu lagu wajib Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri dulu. Mbak Elsa, silakan dipimpin Mbak.
masa yang akan datang. Ya, sudah. Benar atau salah? Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang materi indeks harga, yaitu perubahan harga yang terjadi dari waktu ke waktu. Hari ini kita akan membahas, ada yang tahu nggak materi hari ini apa? Ayo, kita akan membahas tentang hari ini inflasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inflasi, Ibu mau bercerita dulu. Harga-harga akhir-akhir ini kalian merasakan tidak bahwa harga barang-barang yang kita beli, baik itu yang kalian rasakan secara langsung, misalnya membeli bensin, kemudian kalian membelikan orang tua kalian mungkin minyak goreng dan lain sebagainya, naik tidak dari waktu ke waktu harganya itu? Secara bersamaan tidak? Tidak. Ada yang iya, ada yang enggak ya? Tidak. Ada kaitannya ya pembelajaran pada minggu lalu dengan hari ini. Nah, itu kenapa makanya kita harus terus belajar dan mengingat pembelajaran minggu lalu, karena dari pembelajaran minggu lalu ke minggu ini itu materi terus berkesinambungan dan berlanjut, sehingga kita akan lebih memahami materi pembelajaran ekonomi dengan lebih baik. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang tujuan pembelajaran hari ini, kemudian indikator apa saja yang akan kita pelajari. Nah, Ibu ke toko itu ya, perhatikan. Nah, dari penjelasan saya bacakan keras-keras ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dan diskusi kelompok serta penggunaan media, gambar, video. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian inflasi, penyebab inflasi, menjelaskan jenis-jenis inflasi, menjelaskan cara menghitung inflasi, menjelaskan dampak inflasi, menjelaskan cara mengatasi inflasi secara garis besar. Indikator apa saja yang bisa kita pelajari melalui kompetensi dasar inflasi? Yang pertama, menjelaskan pengertian inflasi serta penyebab inflasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis inflasi, kemudian menjelaskan cara menghitung inflasi, menjelaskan dampak inflasi, serta menjelaskan cara mengatasi inflasi. Nah, itu nanti yang akan kita buka ataupun kita bahas pada pertemuan
ketemu lagi sama aku Lina. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Pernah gak sih kamu ngerasa, kok makin lama harga barang makin naik ya? Ingat zaman SD dulu nggak? Berapa sih harga bakso di mas-mas pinggir jalan? Paling cuma Rp5.000 atau bahkan lebih murah lagi. Di tahun 2020 harga bakso tuh bisa sampai Rp10.000. Bahkan kalau di Jakarta tuh bisa Rp15.000 sampai Rp20.000-an. Ongkos angkot ke sekolahku dulu cuma Rp1.000. Sekarang udah Rp3.500. Nah, faktanya harga barang dan jasa emang makin lama makin naik. Bahkan harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 itu adalah Rp6.702 per kilonya. Sementara harga rata-rata beras di Januari 2020 ini adalah Rp12.343 per kilonya. Harga rata-rata beras grosir itu naik sekitar 85% per kilogramnya dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa? Itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya. Oke. Nah, dari permasalahan yang disampaikan dalam video pembelajaran tadi, sedikit banyak kita tahu ya bahwa harga barang itu memang secara merata selalu naik dari tahun ke tahun, dari seluruh dunia. Dan tidak semua kenaikan harga ataupun inflasi itu berdampak buruk. Ada dampak baik dari inflasi. Nah, untuk mendalami materi ini dengan lebih baik, itu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin Ibu sampaikan belum? Sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Silakan masing-masing dari perwakilannya untuk mengambil LKPD ke depan. Lembar kerja ya, lembar kerja boleh selesaikan. Satu kelompok 1 orang, silakan. Sudah semua menerima ya? Itu nanti silakan ada halaman pertama. Itu nama kelompok. Silakan kalian nanti tuliskan nama kelompoknya. Kemudian ada aktivitas belajar kalian untuk menyebutkan beberapa contoh yang kalian pahami, yang kalian temui ya, maksudnya kebutuhan pokok kolom pertama. Kemudian harga pada bulan kemarin itu berapa, harga pada bulan sekarang apa. Ini anak untuk mengecek saja bahwa oh iya ternyata memang banyak sekali harga-harga di sekitar kita itu yang sudah naik atau terjadi inflasi. Itu nanti silakan kalian cari 4 contoh harga barang yang dari bulan kemarin dengan bulan sekarang adalah terjadi kenaikan. Paham ya? Kebutuhan, kemudian harga bulan kemarin dan harga bulan sekarang. Selanjutnya ada 4 soal yang kalian nanti coba diskusikan dengan teman kelompok. Itu nanti silahkan dibaca. Soalnya ada 4. Kalau sudah, silakan kalian selesaikan dengan lembar yang ini maksudnya untuk menjawab nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua, itu nanti silakan kalian presentasikan satu persatu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, jelas ya. Nah silakan diselesaikan mulai dari kebutuhan pokok aja, dan harga barang, dan selanjutnya menjawab dari lembar diskusi tadi. Sudah semua belum? Sudah. Selesai? Kelompok 1 siap? Siap. 2 siap. 3 siap. 4 5
Untuk nomor satu, silakan maju Mbak. Perkenalkan diri dulu ya. Namanya dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Diti Arum dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kebutuhan pokok, yaitu telur. Bulan kemarin harga 25.000, bulan sekarang harga 31.000. Beras bulan kemarin harga 10.000, bulan sekarang 12.000. Ini data laju atau tingkat inflasi. Jika dilihat dari data inflasi suatu negara, apakah terjadinya inflasi suatu negara itu buruk? Dan apakah inflasi itu selalu menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara buruk? Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu kebutuhan pokok beras bulan kemarin 10.000 dan bulan sekarang mencapai 11.000, dan juga minyak goreng bulan kemarin 5. Ada juga yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian kelompok terakhir? Sahabat ekonomi, Pak Lemes, masih ingat kan? Siap berliterasi satu dulu ya. Sahabat ekonomi, siap berliterasi ekonomi bisa. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3 tadi sudah maju semuanya dan rata-rata sudah bisa mencari data-data yang menunjukkan bahwa harga barang dari waktu ke waktu itu selalu naik. Kalian sudah bisa melihat bahwa harga sembako yang kalian beli di warung, mungkin di pasar dan lain sebagainya. Selanjutnya dari hasil diskusi tadi, yang pertama kita bisa melihat bahwa tidak selamanya harga barang yang naik itu atau inflasi itu adalah merupakan suatu keburukan, tetapi pada batas tertentu inflasi itu justru diperlukan karena untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Jadi inflasi tidak selalu buruk, tapi masih dalam batas wajar ya. Inflasi yang sedikit atau ringan atau sedang. Selanjutnya untuk yang nomor 2, setiap negara selalu tidak ada negara yang tidak lepas dari inflasi ya. Semua negara akan mengalami inflasi. Jadi itu tadi bahwa asalkan masih dalam batas yang wajar, inflasi itu masih justru dibutuhkan dalam sebuah perekonomian. Kemudian yang nomor 3 lagi, sama ya, masih menyimpulkan hal yang tadi, dan yang terakhir yaitu tentang dampak apa saja yang dirasakan ketika terjadi inflasi. Yang pasti ketika harga-harga naik, masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang karena harganya melambung, sedangkan uang nilainya semakin turun. Itu yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara pemerintah mengatasi inflasi. Itu nanti ada beberapa hal, yaitu melalui kebijakan moneter, kemudian melalui kebijakan fiskal, kemudian ada juga kebijakan non moneter dan non fiskal. Kira-kira dari diskusi hari ini masih ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Benar? Oke, kalau sudah cukup, untuk meyakinkan Ibu bahwa kalian memang sudah memiliki kemampuan ataupun pemahaman yang baik mengenai inflasi, sekali lagi Ibu akan memberikan tes akhir. Kalau tadi kan tes awal ya, melalui kuis awal. Pemahaman kalian tentang inflasi mendasar sudah baik. Nah, sekarang ada tes terakhir. Silakan dikerjakan tetap melalui link saja ya. Yang linknya sudah saya sampaikan tadi di WA. Jadi silakan dibuka. Saya kirim dulu.
semuanya sudah bisa dibuka, silakan kalian nanti masukkan nama. Kalau sudah masukkan nama, ketik mulai. Nah, kalau sudah mulai, kalian bisa memulai mengerjakan soal. Semuanya ada 10 soal pilihan ganda. Itu masing-masing punya durasi waktu sekitar 1 menit per soal. Ada yang 1 menit lebih, ada yang 1 menit kurang. Jadi waktu mengerjakan soal seluruhnya nanti adalah sekitar 10 menit. Silakan pilih salah satu jawaban yang paling dianggap benar dari keempat jawaban yang telah tersedia. Jika sudah dipencet, nanti akan muncul dengan sendirinya nomor selanjutnya ya, sampai dengan nomor terakhir yang 10. Ada masalah enggak? Sen? Enggak ada? Ayu? Apa? Masih sinyal ya? Ya. Boleh ditethering kawannya dulu ya, mungkin ya kalau masih muter-muter ya. Oh, nanti ibu tethering coba bisa enggak ya? Coba ibu tethering. Yo, on spot ya. Ada lagi? Enggak. Masih belum ya? Belum selesai. Belum selesai. Misalnya apa? Sinyalnya lemot. Yang depan ini, Mama? Sinyalnya aman ya? Aman. Baterai semua. Selesai semua anak-anak prosesnya? Sudah. Berarti sudah Ibu bagikan di link WA ya dalam bentuk kuisis sebanyak 10 soal, sudah selesai semua dikerjakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini berarti sudah selesai, kalian sudah menyelesaikan sampai dengan post test. Sebelum Ibu simpulkan bersama-sama dengan kalian, sekaligus juga kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, Ibu berikan dulu tugasnya untuk minggu depan PR. Jangan lupa halaman 46 LKS ekonomi ya. Sudah dicatat semuanya? Sudah dicatat? Sudah. Oke, ya. Jangan semakin saya tanya dulu, sahabat ekonomi siap berorganisasi ekonomi bisa. Apakah pada saat dilakukan aku? Alhamdulillah luar biasa. SMA 8 amin. Oke, silakan duduk kembali. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini mengenai inflasi sudah bisa kita selesaikan. Dan untuk menarik benang merahnya, Pak, silakan Mbak Nanda untuk menyimpulkan apa saja yang sudah bisa kita pelajari pada hari ini. Silakan maju Mbak Nanda, disimpulkan dulu sebelum kita lanjutkan kembali ke depan dulu Mbak ya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu inflasi. Inflasi juga dapat diartikan dengan suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Penggolongan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut. 1. Dilihat dari parah tidaknya inflasi dibagi menjadi inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. 2. Dilihat dari sumbernya, yaitu inflasi dari dalam negeri dan dari luar negeri. Adapun sebab-sebab timbulnya inflasi: A. Kenaikan permintaan melebihi penawaran. B. Kenaikan biaya produksi. C. Berkurangnya jumlah barang di pasaran. Adapun juga cara-cara mengatasi inflasi, yaitu 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan non moneter dan non fiskal. Silakan Mbak. Tepuk tangannya. Oke, saya coba ingin menanyakan kepada kalian semua, walaupun
panjang sekali dari agak pagi menjelang siang sampai siang sekarang ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak menurut kalian menarik? Menarik ya. Masih semangat? Untuk pembelajaran minggu depan kita masih akan melanjutkan kembali materi kali ini inflasi. Besok kita lanjutkan dengan materi kebijakan moneter ya. Dan terima kasih sudah bisa bersama-sama belajar pada hari ini. Marilah pembelajaran pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan dulu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran materi hari ini, sampaikan kita berdoa mudah-mudahan bacaan nanti berdoa dimulai. Doa selesai.